Kepikiran gak sih, kok bisa ya dunia di sekitar kita ini kayaknya teratur banget? Mulai dari rute yang kita lewatin tiap hari, sampai keputusan di mana supermarket baru dibangun. Ternyata ada semacam otak digital di baliknya. Dan hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat SIG. Coba deh inget-inget, pasti pernah kan? Lagi pengen ngopi, terus buka HP, cari kafe terdekat. Dan dalam hitungan detik, langsung dapat rute tercepatnya. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir, tapi ada teknologi super canggih yang kerja di belakang layar. Nah, jawabannya ya ini, SIG. Semua keajaiban di kantong kita itu bisa terjadi berkat teknologi yang satu ini. Anggap aja SIG ini otaknya semua peta modern yang kita pakai sehari-hari. Oke, jadi SIG itu sebenarnya apa sih? Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya, coba pikirin sesuatu yang enak. Kue lapis. Tapi ini, kue lapis digital. Kalau ngomongin definisinya, ya SIG itu sistem komputer buat ngumpulin, nyimpen sama nganalisis data apapun yang ada lokasinya di bumi. Tapi, intinya sih simple banget. SIG itu mengubah data lokasi jadi peta pintar yang bisa kita pakai buat bikin keputusan. Oke, kita balik lagi ke analogi kue lapis tadi ya. Coba lihat gambar ini. Peta SIG itu dia bukan cuma satu gambar datar gitu aja. Bayangin ini tumpukan banyak lapisan informasi. Lapisan paling bawahnya mungkin kontur tanah. Terus di atasnya kita tumpuk lagi lapisan sungai, tumpuk lagi lapisan jalan, dan seterusnya. Dan lapisannya ini bisa macam-macam banget isinya. Bisa jalan, sungai, gedung-gedung, bahkan data kepadatan penduduk. Nah, sihirnya itu muncul pas kita numpuk semua lapisan ini. Tiba-tiba kita bisa lihat hubungan yang tadinya nggak kelihatan. Contohnya, kita bisa tanya, di mana ya daerah padat penduduk yang tamannya kurang? SIG bisa langsung jawab. Sekarang, kalau kita mau bikin kue lapis canggih ini, bahannya apa aja sih? Ternyata ada 5 bahan utama nih biar sistem SIG bisa jalan. Jadi, penting buat diingat ya, SIG itu bukan cuma soal software doang. Ini tuh sebuah ekosistem yang lengkap. Semua bagiannya kerja bareng buat satu tujuan, ngubah data mentah jadi informasi berharga buat kita ngambil keputusan. Nah, ini dia resep lengkapnya. Kita butuh hardware atau perangkat keras, anggap aja ini dapurnya. Terus software atau perangkat lunak. Ini alat masaknya. Lalu ada data, ini bahan-bahannya. Terus ada manusia, kita sebagai kokinya. Dan terakhir metode, ini resepnya. Kalau salah satu aja nggak ada, ya kuenya nggak bakal jadi. Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih. Gimana sih SIG ini dipakai di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh langsung dari Indonesia. Kekuatan utama SIG itu ya ini, kemampuannya buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Misalnya, di mana ya lokasi paling oke buat bangun hotel baru? Atau rute mana sih yang paling efisien buat truk sampah keliling kota? Nah, hal-hal kayak gitu. Kita lihat contoh pertama dari Sukoharjo. Dengan memetakan semua tempat wisata kayak gini, para perencana tuh nggak cuma tahu lokasinya di mana, tapi mereka bisa lihat polanya. Jadi mereka bisa mikir, oh ternyata wisata alam kebanyakan di selatan, sementara wisata budaya ngumpul di tengah kota. Informasi kayak gini penting banget buat bikin paket tur yang oke, atau nentuin di mana harus bangun jalan dan fasilitas baru. Sekarang kita pindah ke Jombang. Lihat deh peta yang warna-warni ini. Ini bukan asal diwarnain biar cantik loh. Tiap warna itu nunjukin seberapa besar beban yang bisa ditanggung sama lingkungan di situ. Gampangnya gini, area yang hijau mungkin masih oke buat dibangun. Tapi area yang merah, wah itu harus dilindungi. Ini jadi panduan penting banget supaya pembangunan nggak ngerusak alam. Nah, selain buat pariwisata dan lingkungan, SIG ini bener-bener jagoannya kalau urusan perencanaan kota. Tujuannya cuma satu, bantu pemerintah biar bisa ngasih layanan yang lebih baik buat kita semua. Dan ini contoh yang dampaknya wow, luar biasa. Coba bayangin ya, kita ambil peta lokasi semua puskesmas, terus kita tumpuk di atas peta kepadatan penduduk. Langsung deh kelihatan area-area kosong di mana ribuan orang tinggalnya kejauhan dari fasilitas kesehatan. Nah, dengan data ini, pemerintah jadi tahu persis di mana harus bangun puskesmas baru. Tepat sasaran kan? Jadi, setelah lihat semua contoh tadi, kita balik ke pertanyaan intinya. Kenapa sih ngelihat dunia dalam bentuk lapisan-lapisan kayak gini tuh bisa sepenting dan serevolusioner itu? Nah, ini dia kuncinya. SIG itu bukan cuma soal bikin peta yang bagus dilihat.
Intinya adalah memahami di mana sesuatu terjadi, dan yang lebih penting lagi, kenapa terjadinya di situ. Ini semua tentang membuat keputusan yang lebih cerdas, yang berbasis lokasi. Jadi, kalau mau disimpulkan, sebetulnya simpel aja. SIG ini bikin kita bisa gabungin berbagai macam data, terus nemuin pola-pola yang tadinya nggak kelihatan. Dan ujung-ujungnya, ya bantu kita semua buat bikin keputusan yang lebih pinter. Mau itu buat bisnis, pemerintah, atau bahkan buat kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, ya itulah inti dari SIG. Ini tuh kayak sebuah kacamata atau lensa baru yang bikin kita bisa ngeliat dan ngerti dunia di sekitar kita dengan cara yang benar-benar baru, jadi lebih dalam dan lebih nyambung. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kalau kita bisa memetain dan analisis hampir semua hal di planet ini, dari penyebaran penyakit sampai dampak perubahan iklim, kira-kira tantangan besar apa lagi ya yang bisa kita selesaikan selanjutnya? Wah, potensinya benar-benar nggak ada batasnya.